Salam semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang berpikir ekonomi secara geografi. Yang ingin saya tekankan sejak awal adalah, ekonomi itu tidak pernah terjadi di ruang yang kosong. Setiap aktivitas ekonomi selalu terjadi di suatu tempat, pada suatu wilayah, dengan kondisi geografis tertentu. Ekonomi itu tidak pernah terjadi di ruang yang kosong. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara melihat fenomena ekonomi bukan hanya dari sisi untung rugi, tetapi dari sisi ruang, lokasi, dan keterkaitan antar wilayah. Saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Siapa yang sedih kalau hujan melulu? Siapa yang sedih kalau panas terik? Jawabannya pasti berbeda-beda. Pedagang es mungkin senang saat panas. Petani mungkin senang saat hujan. Tukang ojek mungkin punya jawaban lain. Artinya apa? Satu fenomena cuaca saja bisa berdampak ekonomi yang berbeda tergantung pada jenis aktivitas dan lokasinya. Disinilah kita mulai berpikir secara geografis. Sebelum masuk ke materi hari ini, sedikit kita review materi pertemuan sebelumnya. Geografi ekonomi mempelajari hubungan antara aktivitas ekonomi manusia dengan kondisi keruangan yang berbeda-beda di permukaan bumi. Hey, dalam slide ini juga ditunjukkan fase aktivitas ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertanyaannya, apakah ketiga fase ini terjadi di tempat yang sama? Tidak selalu. Produksi bisa di desa, distribusi lewat kota pelabuhan, konsumsi di kota besar. Disitulah muncul jaringan dan pola spasial ekonomi. Saat melihat gambar ini, aktivitas produksi skala rumah tangga, pertanyaan apa yang muncul? Sebagai calon analis geografi ekonomi, kita tidak cukup hanya melihat orang sedang bekerja. Kita harus bertanya, mengapa aktivitas ini terjadi di sini? Bagaimana akses pasarnya? Bagaimana kondisi lingkungannya? Apakah ini bagian dari rantai pasok yang lebih besar? Geografi selalu bertanya, mengapa di sini? Sekarang, lihat gambar pasar ini. Sebagai calon SGO, pertanyaan kita harus lebih tajam. Mengapa pasar ini berada di lokasi tersebut? Bagaimana pola suplai barangnya? Dari mana cabai itu datang? Dari dataran tinggi mana? Bagaimana jaringan distribusinya? Pasar bukan hanya tempat jual beli, tetapi simpul jaringan ekonomi wilayah. Pendekatan geografi terhadap ekonomi selalu bertanya tiga hal utama. Mengapa fenomena ekonomi terjadi di wilayah tertentu? Mengapa polanya tidak merata? Bagaimana ketidakmerataan itu berubah dari waktu ke waktu? Ketimpangan wilayah bukan kebetulan. Ia hasil dari sejarah, kebijakan, akses, dan posisi geografis. Pendekatan khas geografi adalah melihat variasi dan konektivitas. Bagaimana dan mengapa ekonomi bervariasi antar wilayah, dan bagaimana tempat-tempat itu saling terhubung. Tidak ada wilayah yang benar-benar berdiri sendiri. Bahkan, desa kecil pun terhubung ke sistem global melalui komoditas, tenaga kerja, atau teknologi. Ada 4 konsep kunci dalam memahami ekonomi secara geografis. Pertama, lokasi, posisi relatif dan jarak. Jarak itu mahal, ada biaya transportasi, waktu, dan risiko. Kedua, teritori, batas kekuasaan dan regulasi memengaruhi arus barang, tenaga kerja, dan modal. Ketiga, tempat. Setiap tempat punya karakter unik, seperti budaya, lanskap, jenis pekerjaan. Keempat, skala spasial. Ekonomi bekerja dari level rumah tangga sampai global. 4 konsep ini akan terus kita gunakan dalam analisis. Di sini kita bicara lokasi absolut dan lokasi relatif, jarak absolut dan jarak relatif. Contohnya, harga semen di Papua lebih mahal dibanding Jawa. Kenapa? Secara absolut, mungkin jaraknya jauh. Secara relatif, akses transportasinya sulit dan mahal. Artinya, jarak bukan hanya soal kilometer, tetapi soal biaya dan aksesibilitas. Model von Thunen menjelaskan bagaimana biaya jarak memengaruhi penggunaan lahan. Semakin dekat ke pusat kota, biasanya komoditas yang mudah rusak dan bernilai tinggi yang ditanam.
Semakin jauh, komoditasnya yang tahan lama atau biaya transportnya rendah. Walaupun ini model klasik, prinsip dasarnya masih relevan. Biaya transport membentuk pola ruang ekonomi. Negara memiliki kekuasaan atas batas wilayahnya. Pemerintah bisa mengontrol arus barang, tenaga kerja, bahkan akses digital. Artinya, kebijakan teritorial sangat memengaruhi ekonomi. Tarif impor, pembatasan ekspor, bahkan pemblokiran platform digital, semua itu contoh bagaimana teritori membentuk lanskap ekonomi. Silahkan simak dua gambar ini. Secara fungsi mungkin sama-sama kawasan permukiman dan ekonomi, tetapi karakternya berbeda drastis. Mengapa berbeda? Karena sejarah pembangunan, kebijakan, investasi, budaya, dan posisi geografisnya berbeda. Tempat bukan sekadar lokasi di peta. Tempat punya identitas dan dinamika. Proses ekonomi tidak hanya terjadi di satu level. Harga kopi yang Anda minum di kos dipengaruhi oleh petani lokal, kebijakan nasional, dan pasar global. Skala spasial itu tidak hierarkis. Ia saling berkelindan. Sebagai geografer, kita harus mampu berpindah analisis dari lokal ke global dan sebaliknya. Sekarang kita masuk ke diskusi. Bayangkan Anda konglomerat yang ingin membangun pabrik kopi instan. Di kota mana Anda akan membangunnya? Gunakan 4 konsep tadi. Bagaimana lokasinya? Bagaimana akses bahan baku? Bagaimana kebijakan wilayahnya? Bagaimana skala pasarnya? Jangan jawab berdasarkan perasaan. Jawab berdasarkan analisis spatial. Disinilah kita benar-benar belajar berpikir ekonomi secara geografis. Silakan ikut aktif dalam diskusi. Posting pendapatmu di akun sepadamu masing-masing.